jualan. Sekarang saya di sini masih ada yang jomblo kah? Saya nggak nanya Mbak Ulfa ya. Saya nanya yang lain. Ada yang masih jomblo kah? Itu di sini. Jomblo itu bukan suatu hal yang memalukan loh. Jomblo itu kadang-kadang menjadi jomblo itu mengingat waktu jomblo itu menjadi harapan banyak orang loh. Ya, jangan mengingat masa-masa kejayaan masa lalu gitu. Di sini ada yang masih jomblo, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, atau sudah unjomblo gitu? Oh, berarti semuanya di sini nggak ada yang jomblo belas sama sekali. Oke, baiklah. Nggak apa-apa juga, ya no problem gitu. Ya, tapi maksud saya, jualan contoh ya, topik hari ini tentang penjualan. Jualan itu kan tanda petik misalnya jual diri. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Ya, jual diri dalam artian personal branding itu jual diri loh. Istilahnya gitu. Bagaimana kita mencitrakan diri kita di depan orang lain, itu bagaimana cara kita memasarkan dan menjual diri kita. Dan itu kepakainya tadi nomor satu adalah nyari jodoh, nyari pacar, nyari istri, nyari suami gitu. Yang kedua apa? Nyari kerjaan. Itu kan tanda petik jual diri sebetulnya. Ya, dalam konteks yang baik tentu saja ya. Semua hal itu bisa dilihat dari dua sisi tentu saja. Nah, apalagi yang terkait hal personal gitu ya. Em, Ketika kita datang ke teman terus cerita gitu dan teman percaya itu kan jualan sebetulnya. Jangan jangan lihat bahwa jualan itu hanya menempel pada aspek bisnis. Enggak, karir. Jualan itu juga bisa. Jualan mah jual ke di mata bos gitu. Kan bisa. Pak, itu namanya kan ngejilat atasan lo tunggu dulu. Nggak semua jualan itu, jual diri di dalam korporasi, ya, di dalam karir itu adalah sebuah proses yang jelek yang katakanlah misalnya menjilat atasan dan sebagainya. Nggak itu, nggak gitu doang. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang jualan, saya lagi banyak sekali aspeknya. Itu yang jualan. Tetapi narrative institute itu kita juga punya aspek-aspek lain. Contohnya ada Mas Anggoro yang akan selalu menjadi ahli kita dalam hal pembiayaan. Jadi teman-teman yang katakanlah sedang memulai bisnis atau berpikir untuk memulai bisnis dan butuh pembiayaan, pendanaan segala macam, itu biasanya nanti akan diskusi ngobrolnya dan solusinya akan didapat oleh bersama Mas Anggoro. Kemudian yang berhubungan dengan tim, teamwork, kita kerja sama tim, itu ada orang hebat banget tuh, namanya Mas Dodi gitu. Dan kalau kita bicara tentang Mas Dodi, ini ahli banget soal bagaimana membangun organisasi. Mas, saya kan UMKM, Mas, yang cuma baru 2 atau 3 orang tim saya. Loh, 2 3 orang itu bukan manusia, lah gitu. Apakah sejenis kuntilanak atau genderuwo kan nggak manusia selama jenisnya masih manusia dan pegang dompet, saudara-saudara semua, itu artinya adalah tim dan itu adalah bagian dari organisasi kita. Apakah itu UMKM gitu atau mungkin teman-teman yang punya organisasi tanda petik ya, punya tim di kantor gitu, yang Anda bekerja mungkin saat ini sebagai supervisor, superintendent, manager atau GM atau semacamnya, bahkan direksi gitu ya, kan Anda punya organisasi di bawah Anda. Kan gitu. Jadi teamwork, belajar dari Mas Dodi, dan kemudian ada tim kita satu lagi, ya narasumber kita satu lagi, yaitu yang namanya Mas Teguh. Mas Teguh ini ahli di bidang AI, ya, dan beberapa terkait dengan keamanan data di internet. Ya, kalau kita bicara tentang AI, keamanan data, ini kan high tech sekali ya kesannya, sesuatu yang sifatnya wah luar biasa gitu. Padahal sebetulnya kalau kita belajar dan kita bisa belajar dan berlatih, maka semua orang sebetulnya bisa memahami terkait hal-hal tersebut dan bagaimana memanfaatkannya. Betul bahwa di luar sana banyak sekali profesi-profesi yang punah karena AI. Contohnya ada salah satu channel televisi ya, barusan mem-PHK seluruh karyawannya karena sudah selesai. Nggak lagi membutuhkan katakanlah channel tersebut. Itu semua sudah diganti dengan teknologi. Betul bahwa pengurangan pegawai besar-besaran itu dikarenakan banyaknya kecerdasan buatan dan robotik dan automation, gitu, otomatisasi lah ya dalam dalam bisnisnya, industrinya. Betul. Nah pertanyaannya adalah apakah kita akan hanya mengeluh, berkeluh kesah dan menangisi nasib aja kalau itu semua pasti terjadi di masa depan? Enggak kan? Yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi dan belajar. Nah, coachinar ya, coaching seminar ini adalah salah satu cara buat kita belajar karena poinnya adalah kita nggak diajarin dalam artian kayak Anda belajar satu arah. Tapi ini adalah dari pertanyaan-pertanyaan, diskusi dari teman-teman sendiri, jadi dari kita, untuk kita, oleh kita. Ya, ini konsep-konsep demokrasi dan kooperasi lah kira-kira seperti itu. Ya.
Dan nanti untuk konteks kalau kita bicara hari ini, ada beberapa hal yang akan teman-teman pelajari bersama dan teman-teman akan tahu bahwa saat kita ada e-book untuk mendukung apa yang kita pelajari dari yang gratis sampai yang berbayar, ada konsultasi online private, dan juga ada tools untuk sales dashboard, teman-teman. Buat sekali lagi buat teman-teman yang baru mau mulai berbisnis atau kurang lebih misalnya berbisnis, tapi kira-kira kalau misalnya beli tools-tools yang mahal, yang harganya mahal-mahal itu kira-kira malah nggak nutup nanti takutnya. Ya, jadi kita menggunakan dashboard yang sederhana, tapi simple dan bisa dipakai dengan mudah buat teman-teman meningkatkan penjualan atau minimal tracking terhadap penjualan teman-teman. Ya, nah kalau kita bicara tentang penjualan hari ini kita bicara tentang berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan sebelumnya. Nah, Mbak Ulfa, disinilah kita tampilkan apa yang sudah dikirimkan kepada kita. Yuk, kita lihat yuk. Oke. Nah, kalau kita bicara, ada teman-teman, terima kasih loh ya, by the way, untuk katakanlah partisipasinya gitu ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Gini, kalau misalnya ada beberapa dari teman-teman di sini yang merasa bahwa, Pak, kok bagian saya, pertanyaan saya nggak ada di sini, nggak dibahas gitu. Kita mohon maaf gitu, bukan nggak dibahas, tapi saking banyaknya yang masuk, itu kita punya punya ada beberapa yang digabung-gabung, ada beberapa yang oh ini sepertinya jawabannya nanti akan nyambung ke situ gitu ya. Teman-teman, kita mohon maaf sebelumnya dan semoga apa pertanyaan-pertanyaan yang dibahas ini eh, mem- bisa membawa dampak buat kita semua, belajar hal baru dan sifatnya bukan cuma teoritis, tapi praktikal yang bisa diterapkan di kehidupan kita. Baik sekali lagi, baik untuk ranah bisnis, karir maupun personal. Ya, teman-teman ya. Oke, yuk kita mulai yuk. Nah, ini pertanyaan pertama itu ada pertanyaan oke nih ya. Usahanya baru mulai, masih merintis. Gimana caranya ya biar bisa nyari dan dapetin klien yang tepat? Dan ini kurang lebih sama juga dengan masih bingung nih caranya nyari dan nge-reach out ke klien yang tepat. Kira-kira harus mulai dari mana ya? Ini. Oke, teman-teman, saya akan cerita ya sesuatu dari pengalaman saya pribadi zaman dulu. Kalau ditanya perkenalan pertama kali saya dengan dunia sales dan katakanlah yang namanya pemasaran. Jadi pemasaran pemasaran dan menjualan itu beda ya. Ya, sekali lagi buat teman-teman yang udah ngerti, udah nggak apa-apa. Ya. Tapi buat yang belum ngerti, sales dan marketing itu bukan dunia yang sama. Ya, jadi penjualan itu judul namanya selling atau sales. Sementara pemasaran itu adalah marketing. Pemasaran itu termasuk apa? Misalnya branding gitu. Teman-teman mencitrakan diri Anda adalah seorang ahli, contohnya Jerome Pauline, ahli matematika. Gitu. Itu brandingnya dia, itu pemasarannya dia. Ya, orang mengenal dia sebagai itu proses dia memasarkan dirinya, membranding dirinya. Tetapi kemudian ketika misalnya dia menjual e-book misalnya ya, atau menjual katakanlah sesi diskusi bersama dia, itu namanya selling atau jualan. Jadi selling itu menjual produk. Marketing ya menjual reputasi, menjual kesadaran tentang bahwa ada produk ini loh. Gitu. Itu beda ya. Nah, marketing itu buang duit. Selling ya, jualan itu ngambil narik duit. Jadi kalau misalnya teman-teman katakanlah biar bisa jelas nih ya, memahami benar-benar clear sales dan marketing. Jadi kalau misalnya saya jual katakanlah misalnya MLM atau jual asuransi, bidang saya itu adalah selling, bukan marketing asuransi, tapi sales asuransi. Nah, kenapa banyak orang kemudian zaman sekarang bilangnya marketing? Karena ada banyak pemikiran di kepala banyak orang di luar sana bahwa sales itu enggak banget. Sales itu, oke, sales itu merupakan suatu hal yang rendah gitu. Padahal enggak. Sales, marketing, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bahkan sebetulnya banyak orang-orang yang jualan itu dapat duitnya gede. Ya, nah, kembali balik lagi, pengalaman saya itu dimulai ketika dulu saya jualan, tau nggak produknya apa? MLM namanya. Ya, saya nggak usah sebut MLM-nya ya, nggak dibayar MLM. MLM itu malam hari ini, MLM masih ada, ya. MLM dari luar lah pokoknya waktu itu di tahun zaman dulu lah pokoknya gitulah ya. Ya, disitulah saya pertama kali belajar tentang dunia selling. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang dua pertanyaan di depan saya ini. Gimana cara nge-reach out?
Gimana cara biar bisa nyari dan dapetin klien yang tepat? Tahu nggak jawabannya apa? Ada yang bisa ngasih jawaban nggak? Di sini coba. Kira-kira saya akan mau ngomong gimana caranya dapet klien, gimana caranya atau mulai dari mana? Coba eh, Mbak Ulfa nanti dicatat ya. 3 orang pertama yang kasih yang dijawab, yang jawabannya tepat dapat ebook. Nanti Mbak Ulfa yang tentukan ebooknya apa gitu. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? 3 orang pertama dapat ebook dan Mbak Ulfa akan meng, apa namanya mencatat. Ayo, kira-kira apa? Gimana caranya reach out? Mas, kita kan tanya, masa yuk kan ini kan diskusi gitu loh. Masa salah gak popo. Orang terdekat bisa jadi first client. Oke, Mbak Rara. Ebook dari Mbak Ulfa. Kayaknya Mbak Ya, Rara langganan banget. gak popo. Akan dengar Mbak Kocinar Rara juga kemarin udah dapet. belajar. Tapi Yang boleh lain, lah, biar yuk. memicu semangat teman-teman. 3 orang pertama. Ini Mbak Ulfa kayak mikir asup, akhirnya bagi-bagi kayak ini bangkrut lama-lama saya. Yang lainnya, ada nggak? Gimana caranya kira-kira menurut logika Anda atau gaya hayal Anda deh, imajinasi paling liar, gimana caranya dapat nyari dapetin klien yang tepat gitu ya? Gimana cara reach out klien yang tepat? Ayo, ada yang lainnya? Berani aja tulis, salah gak apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita nggak berani salah, itu kita bermasalah dengan jualan. Karena syarat pertama untuk Anda berani jualan adalah berani ditolak. Ya ditolak itu bisa karena salah salah jelasinnya, nggak pinter jelasinnya, salah orangnya. Komunitas bisa target yang bisa disasar dan menggunakan produk dulu. Yang penting PD dulu. Oke, apalagi? Apalagi? Satu lagi, ayo, satu lagi. Yang berhak dapat ebook nanti Mbak Ulfa, nanti Mbak Rara sama Mbak Farida, Tubuh Farida ini ya dapat ebook. Apalagi? Ayo, apalagi? Bisa jadi tetangga, saudara, ditolak ini nggak usah ini, nggak usah ebook. Tahu kebutuhan klien dulu. Oke, boleh. Oke, kita lanjut ya kalau gitu ya. Gimana caranya merintis? Gimana caranya mulai dapetin klien yang tepat? Jawabannya Anda nggak akan pernah dapat klien yang tepat. Mas, kok ini sih mendemotivasi sekali sih? Iya, Anda nggak akan pernah dapat klien yang tepat kalau di awal aja udah milih-milih, bos. Gitu. Kalau kita baru pertama kali terjun di dalam dunia selling, maka apapun yang bergerak, bernafas, dan megang dompet, itu adalah target jualan Anda. Mas, tapi kalau nggak masuk dalam ini apa namanya, eh, market kita gitu misalnya gimana? Oh iya, betul bahwa di awal kita harus melakukan planning. Tapi coba saya tanyakan pada teman-teman semua di sini. Ada nggak di sini yang pernah berniat usaha, pernah berniat bisnis, jualan sesuatu atau dagang deh istilahnya, tapi nggak mulai-mulai sampai sekarang? Ada nggak? Ayo jujur-jujuran, ngaku. Ada nggak? Ada nggak di antara teman-teman yang pernah niat dagang, niat jualan sampai sekarang, tapi nggak mulai-mulai? Ayo, ada yang berani ngaku nggak? Coba tulis saya. Gitu. Di sini bukan saatnya kita ini loh ya, bukan saatnya jaim-jaim, saatnya kita berinteraksi nih. Ayo, ada nggak yang pernah berniat dagang, pingin punya bisnis, pingin jualan, tapi sampai sekarang ternyata belum mulai juga. Tapi sudah merencanakan banyak hal kepalanya. Ada nggak? Coba, ayo ada yang ngaku nggak? Ada nggak? Coba ya. Oh, nggak ada Mbak Ulfa ternyata di sini. Oh ada. Waduh, udah mulai deh berhenti jalan, berhenti jalan. Waduh, ini kalau pacaran kayak putus nyambung Mbak Dara. Ya, on off gimana cara konsisten ya? Oke, baik. Terima kasih untuk kejujuran-kejujuran teman-teman. Biasa saya kasih ucapan 2 jempol. Ya, kalau itu gimana Win? Ya gitu deh. Ya, betul sekali. Banyak orang di luar sana ya, teman-teman semua ya. Banyak orang di luar sana. Akhirnya pada dasarnya mereka sudah memplanning, merencanakan, membuat sebuah struktur. Wah, bagus sekali. Tapi akhirnya nggak jalan-jalan. Tahu nggak kenapa?
Cuma dua. Kenapanya? Satu, mencari saat yang tepat. Kedua, takut ditolak. Udah itu doang. Kamu termasuk yang mana? Jangan salah ya, saya sama. Saya juga takut dua hal. Tapi pertanyaannya, orang berani itu ya teman-teman semuanya ya. Orang berani. Karena untuk mengatasi dua ini kan butuh keberanian. Satu, gitu, berani ditolak. Dua, ya berani semua orang nyari orang yang tepat. Anda nggak akan pernah dapat orang yang tepat, bos. Kalau misalnya Anda milih-milih di awal, hajar semua dulu. Orang yang tepat itu adalah nanti yang begitu ketemu dan mengatakan iya untuk beli barang kita itu tepat udah titik gitu. Ya, kenapa? Banyak orang takut gitu loh. Dan orang berani, seperti saya bilang tadi, orang berani itu bukan orang yang tidak punya rasa takut. Kalau ada yang bilang misalnya, Mas, kok berani sih ngomong di depan kayak gitu? Mas, kok berani sih agak gila kayak gitu ngomong kayak gitu? Mas berani kok berani jualan itu padahal kan kemungkinan ditolak besar. Iya, orang berani itu teman-teman ya, bukan orang yang tidak punya rasa takut, tetapi orang yang bisa mau dan bersedia mengatasi rasa takutnya dan bersedia kecewa, bersedia sedih, bersedia sebel, dan nyoba lagi gitu loh. Karena gengsi, nah gengsi takut ditolak dong mbak. Betul betul itu. Orang gengsi itu kan karena sebetulnya masuk saya jualan. Itu ada orang kayak gitu kan. Coba suruh jualan kalau bisa. Karena khawatir ditolak gitu, hilang Apa? sesederhana itu Bisa. gitu loh. Aduh, Ya. gue tak kuat, apa? Tak kuat saya. Ini siapa yang nggak kuat nih? Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau kita bicara baru merintis, teman-teman, tahu nggak? Mulai nge-reach out calon klien, caranya gimana? Hajar sebanyak-banyak orang, jualan sebanyak-banyak orang. Caranya gimana? Loh, kalau cara zaman saya dulu, kalau kita bicara MLM, asuransi, itu artinya bikin janji dengan orang. Nah, saya biasanya orang tuh sudah punya prinsip. Kalau ada teman lama yang udah lama banget gak kontak, itu dia tiba-tiba ngomong, hai bro, gitu, atau hai sis, gitu, halo, apa kabar, gitu. Biasanya cuma tiga. Satu, mau minjem duit. Dua, jualan asuransi. Tiga, jualan MLM. Dan kalaupun Anda termasuk salah satu dari situ, ya gak apa-apa gitu loh ya. Yang penting apa? Lakukan aja. Masalah orang nolak, nggak bales, nggak ngontak, nggak nyambung segala macam, ya peduli amat gitu loh. Kalau misalnya kita mau berbisnis, dua tadi, mau dagang, mau coba cari usaha sampingan, cari duit tambahan, tapi Anda nggak bersedia untuk ditolak, ya, Anda kemudian tadi nggak bersedia untuk ditolak, gitu ya. Makanya pertanyaannya adalah, ya ngapain dagang? Nggak usah, karena dalam dagang, mayoritas teman-teman akan ditolak kok. Enggak, Mas, tapi teman saya udah sukses banget dagangnya. Setiap dia datang tuh orang percaya, iya kan yang Anda lihat. Enggak, Mas, pas saya ikut, berhasil. Iya, pas Anda ikut. Yang pas nggak ikut, dia ditolak, dia di diusir istilahnya gitu. Kan lu kan nggak ikut, bos. Itu intinya, kalau masih baru, ya udah hajar yang banyak-banyak orang sambil menerapkan program-program yang sudah kita planning sebelumnya. Hajar aja dulu. Hajar aja dulu. Ya. Ditolak itu pasti. Ya. Pak, kalau pakai sosial media, loh, itu itu channel. Jadi apakah dagang zaman sekarang harus ketemu face to face, one on one? Jawabannya tidak. Mau apa? Ketemu aja, jalan aja dulu. Kalau kita mau dagang, planning, meeting terus lama, agak bikin duit dari hal yang simpel-simpel. Ya nggak usah dagang, udah kerja aja gitu loh. Dan nggak salah, nggak dosa kok gitu. Bagus. Tapi kalau memang mau jualan, ya sorry, realitasnya adalah pasti ditolak. Bah, lewat langsung, lewat sosial media, lewat WA, lewat Facebook, lewat landing page, lewat apapun. Ya, Mas, kalau jualan lewat komunitas gimana? Dia ada yang bilang lewat komunitas itu. Nggak apa-apa. Datanglah. Komunitas apa? Komunitas ibu-ibu, komunitas emak-emak arisan, komunitas bapak-bapak apa namanya penghobi mobil, komunitas anak sekolah, apapun. Mas, kalau nggak sesuai ininya apa namanya produknya, ya disesuaikan produknya, gaspol, maju terus.
Ditolak gimana? Balik lagi. Pasti ditolak, pasti. Maju aja udah gitu. Ya, habis ini saya kasih tantangan. Di sini ada yang mau ikut nggak tantangan saya? Gratis. Saya kasih gratis. Nanti saya lempar tantangannya di apa namanya? Di WhatsApp grup kita ya Mbak Ulfa. Nanti yang mengikuti tantangannya akan dapat sesi apa namanya? Ada beberapa sesi gratis untuk online private consulting. Bisa dengan saya, dengan Mas Akoro, dengan Mas Teguh, dengan apa namanya? Pak Dodi gitu. Ada gratis buat Anda yang ikut tantangan saya tentang jualan. Ya, nanti tantangannya akan diberikan, ada link diberikan di WhatsApp grup kita, di mana kalian sanggup nggak ngikutin program itu selama 30 hari. Dan kita lihat dalam 30 hari, nggak mungkin lo nggak bisa berhasil jualan. Jamin Pak, dijamin. Gratis loh padahal. Jangan salah. Ya, oke Mbak Ulfa, next. Berikutnya. Halo. Nah, ini ada pertanyaan nih, kayaknya dari salah satu teman kita yang saat ini masih berkarir nih ya. Gitu. Saya kerja sebagai ASN, jadi waktu terbatas banget buat jualan. Selama ini coba manfaatin waktu kosong di kantor, tapi hasilnya nggak maksimal. Stok barang malah numpuk di rumah karena nggak punya tempat usaha juga. Kira-kira ada kiat atau strategi biar jualan terus bisa tetap jalan, laku terus, dan stok nggak numpuk di rumah? Oke, nomor satu. Banyak kesalahan orang ketika jualan, ya, ketika mereka membuat perusahaan segala macam. Kesalahan nomor satu adalah mereka menumpuk berbagai macam stok. Ya, apakah itu salah? Saya nggak bilang salah, tapi itu kesalahan yang dilakukan oleh pemula yang duitnya pas-pasan, bos. Kalau Anda bicara bahwa Anda adalah salah satu konglomerat, Anda punya duit itu hampir unlimited, maka numpuk stok nggak apa-apa karena Anda punya kapabilitas ya untuk bisa melakukan promosi besar-besaran yaitu marketing dan branding ya. Dan Anda bisa jualan dengan tim yang juga banyak karena Anda bisa gaji orang. Nggak apa-apa ngumpulin stok. Tapi ketika teman-teman di sini mulai jualan, mulai bisnis baru, dan dananya kebetulan pas-pasan, duitnya pas-pasan, nggak apa-apa. Saya juga mulai dulu dengan duit sangat pas-pasan bahkan. Nggak apa-apa, tapi ngumpulin stok di rumah dalam jumlah besar, itu hanya akan membuat duit Anda nggak berputar dan makin lama stres di kepala kita karena stoknya kelihatan tiap hari ngelihat, tiap hari ngelihat numpuk, itu membuat kita nggak bisa mikir, akan membuat kita stres sendiri dan kalau kita stres sendiri, pikiran kita nggak bisa kreatif. Hanya beberapa orang, segelintir orang yang ketika stres bisa makin kreatif. Tapi sementara itu banyak dari kita ketika stres justru stuck, berhenti. Gitu loh. Dan yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah kalau Anda mau jualan sesuatu, perlu contoh barang, ya beli contoh barangnya aja dan kasih ya di depan, gitu ya, perjanjian di depan, bukan di belakang, bahwa kalau Anda pilih barang ini, itu akan datang dalam waktu misalnya sekian hari. Gitu. Itu bisa. Itu bisa untuk barang-barang tertentu. Tentu saja Anda nggak bisa melakukan itu kalau jualan kol, jualan jeruk gitu ya nggak bisa, memang harus ada jeruknya. Tapi kan kita bicara jeruk, kita nggak bicara sesuatu yang sifatnya mahal. Kalau Anda jualan microwave gitu, Anda jualan misalnya katakan kulkas gitu, ya kan bisa pakai satu contoh dan ketika udah deal antar ke rumah, ya langsung antar dari rumah dari gudang distributor atau supplier juga bisa gitu loh. Ya, dan ini juga buat teman-teman yang nggak punya tempat usaha dulu, belum punya tempat usaha. Saya nggak bilang nggak punya ya, belum punya tempat usaha. Saya nggak tahu ya. Ini teman kita, saudara kita ini yang ASN ini, kira-kira produknya apa? Saya nggak ngeh nih. Saya pikir pasti mungkin gede gitu ya. Produknya sehingga di rumah nggak muat. Kayaknya bukan kaos gitu loh. Kalau kaos kan kecil ya. Teman-teman atau telur kan juga nggak gede-gede amat ya kecuali memang berapa truk gitu kita beli gitu. Ya, tapi ini di sini menurut saya ada beberapa miss di sini. Yaitu apa? Tadi tidak merencanakan terlebih dahulu sebelum jalan. Mas kata Mas Kiri, tabrak aja dulu, maju aja dulu, nggak perlu perencana. Wait, tunggu dulu. Nggak semudah itu Ferguson. Enak aja nyalahin. Tadi saya nggak bilang nggak boleh planning loh. Planning secukupnya, habis itu maju.
nabrak gitu sambil meneruskan planning nggak apa-apa ya. Tapi planning perlu juga. Kalau misalnya Anda mau jualan microwave, ya beli aja misalnya satu jenis microwave, fokus di situ jualan itu, gitu loh. Mas bisa nggak saya jualannya macam-macam langsung banyak sekalian? Tentu saja bisa. Kalau Anda punya resource itu terkait apa? Satu, waktu. Dua, kapital atau modal. Tiga, sumber daya manusia. Boleh kalau Anda punya banyak. Itu semua. Atau salah satu minimal banyak deh. Apakah punya banyak waktu untuk kerjaan sendiri? Apakah Anda punya banyak uang untuk bisa menjalankan project atau program ini? Atau yang ketiga, Anda punya banyak partner, rekanan, atau karyawan. Apa itu bisa. Kalau enggak, one at a time. Satu-satu. Ini deh. Anda punya lokomotif. Lokomotifnya lokomotif kecil, baru kecil, belum besar. Dan tiba-tiba sudah dikasih gerbong 10. Ya ngaco dong jalannya dong. Ya, jangan harap kayak jalan aja belum tentu. Kalau Anda lokomotif masih kecil, ya, lokomotifnya ini membesar, jalan dengan waktu itu membesar. Ini bukan lokomotif beneran. Ini lokomotifnya melambangkan kemampuan jualan Anda. Nanti Anda bawa satu gerbong aja dulu, jangan banyak-banyak. Saya tahu Anda pingin ini, segala macam. Tahu nggak, musuh dari penjual, musuh dari ketika kita jual itu bukan orang lain. Diri sendiri. Mulai tadi, ya, takut ditolak, kayak gitu ya. Takut gengsinya jatuh, takut ini, takut itu, segala macam. Takut kecewa, gitu. Ya, itu diri sendiri musuhnya. Terus ini apa? Ini keinginan. Jadi keinginan tampil keren. Lu mau jualan tuh biar keren, tuh biar begitu. Sekarang jujur deh. Di sini ada yang jualan pengen keren. Ada juga, pasti ada gitu. Oh, gue jualan itu sama temennya gitu. Oh, gue jualan tuh barang gue gitu. Ada gitu. Tapi kan targetnya seorang sales itu adalah apa? Profit, ya, profit. Jadi, teman-teman, tolong perhatikan kalau misalnya mau awal-awal baru mulai, numpuk stok itu adalah pilihan terakhir yang bisa dilakukan kalau Anda terbatas dari sisi satu, waktu, dua, kapital, tiga, sumber daya. Ya, next. Berikutnya, Bapak. Saya jalanin bisnis online dan punya brand lokal sendiri. Keren. Tapi jujur, saya masih sering bingung. Strategi jualan saya selama ini tuh sebetulnya efektif apa enggak? Sempat kepikir buat pakai tools biar bisa tracking, tapi kebanyakan sana tuh mahal banget. Belum ramah dengan dong. Ya siapapun kalau yang mungkin hadir ya, yang mungkin hadir gitu. Eh, apa namanya? Kalau menurut saya gitu ya, eh, kita memang perlu bisa men-track penjualan kita. Nomor satu yang perlu di-tracking apa? Jumlah penjualan. Satu, jumlah penjualan. Kedua, omset. Kenapa? Kalau kita bahkan nggak bisa tracking jumlah penjualan kita hari ini dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dan nggak bisa menghitung omset kita, itu fatal loh. Itu hati-hati loh, teman-teman. Kenapa? Artinya bisa-bisa Anda nggak bisa tahu eh, berapa persen ya kemudian kecepatan Anda, berapa efektif strategi Anda. Dan yang paling penting adalah apakah kemudian kan setiap kali kita keluar duit untuk modal itu ada namanya cost of fund. Apa itu cost of fund? Itu nggak usah dihafal-hafal banget ya. Intinya adalah kalau duit keluar kelamaan mati itu Anda rugi sebetulnya. Kenapa? Anda punya produk harganya misalnya 10 juta. 10 produk diem di tempat Anda selama sebulan nggak terjual-jual. Artinya ada duit 100 juta yang ngendap tidak ditaruh di bank, yang kalau di bank misalnya bunga per bulan berapa? 0,3%, 0,2% misalnya. Harusnya Anda dapat bunga 0,2% kali 100 juta, yaitu 200 ribu, tapi Anda nggak dapat apa-apa ini. Gitu loh. Nangkep nggak maksud saya teman-teman? Ya, Anda harus hitung itu, jangan salah. Ya, nah untuk menghitung itu memang pakai tools, betul sekali. Ini yang nanya ini udah ngerti ini sebetulnya. Nanti Mbak ya, kita ada tools ya. Tools kita itu kalau tanya mahal apa enggak, tak jamin enggak mahal. Ada tools untuk sales dashboard sehingga kita bisa tracking penjualan kita per hari ya, per hari. Bahkan per satuan waktu lah ya, sebetulnya. Ya, kenapa sekali lagi penting? Buat apa? Satu, buat tahu bahwa strategi kita memang efektif apa enggak. Dua, channel yang kita pakai efektif apa enggak. Mas, beda strategi sama channel. Strategi itu adalah cara yang kita tentukan. Channel itu lewat mana? Ya, bagian dari strategi sebetulnya gitu ya. Lewat mana? Lewat sosial media kah? Lewat texting, messaging service kah? Kayak WA, Telegram, Line, dan sebagainya. Gitu, chat, gitu. Mungkin ada yang chat. Gitu. Ya.
Terus kemudian waktu, kapan Anda melakukan katakanlah beriklan misalnya, gitu. Karena waktu bisa jadi nggak efektif. Bisa jadi nggak efektif karena nggak banyak yang nonton, bisa jadi nggak efektif karena umur yang Anda target nggak ada di jam itu, waktu itu, atau nggak free waktu itu, ya misalnya. Nah, tools buat tracking penjualan nanti akan ya, disampaikan oleh Mbak Ulfa ya. Kita ada tools untuk sales dashboard, dan sekali lagi tenang aja. Saya nggak akan bilang harganya terjangkau. Saya akan bilang murah-murah. Gitu. Ya, murah tak jamin murah. Tapi pertanyaannya, ada banyak teman-teman yang beli dashboard seperti itu. Beberapa ada yang dashboard manajemen, ada yang dashboard finansial, ada yang dashboard untuk sales dari kita. Masalahnya tuh nggak apa? Nggak dipakai. Gimana cara makainya, Mas? Oke, kan ada petunjuknya. Kalaupun Anda ingin diskusi, nggak apa-apa ambil private personal itu apa namanya coaching gitu, nggak apa-apa. Pak, tapi mahal. Narapati Institute itu dibuat untuk membantu teman-teman UMKM yang baru mau mulai, teman mahasiswa, pokoknya beginners dalam hal bisnis, karir, maupun ke personal gitu, yang butuh support berkualitas, tapi harganya nggak terlalu bintang 5 amat gitu ya. Nggak harganya murah gitu ya. Bukan karena murahan, tapi karena memang ini adalah channel khusus buat itu. Kalau mau yang agak mahal, saya kasih channel lain. Kita dengan happy, senang kalau Anda ambil channel yang lebih mahal harganya. Tapi kan ini memang buat bantu teman-teman UMKM dan yang baru mulai gitu. Nanti kalau yang udah serius, udah terus dan lebih besar, nah baru ke yang satu yang Narapati Associate. Itu yang memang untuk yang sudah established gitu ya teman-teman. Oke, jadi nanti kita ambil terus kita murah-murah, dan murah bukan terjangkau gitu. Harga hemat, enggak murah, enggak titik. Em, Usaha saya masih baru, penjualan juga belum stabil, tapi saya mulai kepikiran soal perizinan. Masalahnya biaya perizinan cukup mahal, sementara penjualan mencapai target. Gimana ya saja biar tetap jalan dulu sambil ngurus perizinan tanpa terlalu membebani keuangan bisnis. Ya udah jalan dulu aja kali. Gini loh, gini ya teman-teman, gini. Saya tidak mengklaim Anda melakukan pelanggaran hukum, enggak gitu, gitu. Tapi banyak loh cara supaya Anda itu punya katakanlah perizinan. Apa? Dari cara yang paling nakal ya, apa? Ya udah branding aja dulu, nggak usah pakai PT gitu ya, nggak usah pakai segala macam, brand aja dulu. Ya ruginya tahu nggak apa? Ruginya kalau misalnya ada penjualan dan kemudian ada dalam jumlah besar, barang jumlah besar yang dibeli gitu sama orang, tapi mensyaratkan PT, Anda nggak punya. Itu. Tapi jangan takut. Itu bukan akhir dari dunia penjualan Anda, saudara-saudara. Enggak. Punya teman yang punya PT, teman beneran, yang nggak akan nelikung Anda, ya, pinjem. Hah? Nggak punya teman? Ya, kalau nggak punya teman, mulai cari teman. Oh, gitu aja kok report. Mas, report itu laporan. Oh ya, ya udah. Apalagi gitu. Berjalan juga mahal. Dia nggak usah pakai izin, jalan aja dulu. Ya. Mas, itu kan pelanggaran. Itu memang tidak sesuai peraturan, tapi nggak ngelanggar-ngelanggar amat gitu loh. Banyak orang di luar sana melakukan itu karena toh kemudian Anda nanti butuh biaya untuk kemudian membayar biaya perizinan tersebut gitu loh. Jalan aja dulu ya sambil latihan. Begitu Anda sudah cukup khatam dalam hal ini, udah hafiz langkah-langkahnya, udah tahu salahnya gitu, bikin perizinan yang benar, bayar pajak yang benar, ikutin aturan dengan benar. Konteksnya gitu. Ya kalau jangan lama-lama, kalau udah 30 tahun gitu dagang, gitu, Mas, saya rasanya udah punya beli mobil, beli rumah segala macam itu namanya. Itu namanya apa ya saya ya? Ah, itu namanya bisa aja loh gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih kayak gitu, perizinannya tunda dulu nggak apa-apa. Sebentar kok, asal Anda beneran rajin, dalam waktu sebentar 3 sampai 6 bulan nanti juga atur perizinan karena bisnisnya udah jalan. Terus kalau misalnya tetap butuh perizinan karena butuh PT, butuh segala macam CV segala macam, maka pinjam teman bisa. Ya, banyak kok teman-teman yang akan bisa bantu kita, mau bantu kita selama dealnya pas. Ya kan nggak mungkin dong orang minjemin gratis-gratis aja.
Iya Pak, tapi kan bayar fee-nya mahal gitu. Ya udah cari yang lain yang lebih sesuai atau Anda tawar, nggak ada yang ngelarang kok tawar menawar gitu. Selama sekali lagi pastikan Anda percaya orang ini karena nanti rekeningnya pakai rekening orang ini. Jadi kalau Anda nggak bisa percaya orang ini dan khawatir, apalagi orang ini memang punya track record ngemplang segala macam, saya sarankan jangan. Jangan ya Dek ya, itu bahaya. Oke. Jadi Anda tahu ya pemikiran saya tentang bisnis bahwa gini, apakah ada pebisnis yang lempeng banget semuanya? Jawabannya kemungkinan besar ada, tapi mungkin jumlahnya sedikit. Jadi kita sebut aja mereka oknum, gitu ya. Ya, ya mayoritas banyak juga yang kemudian jalan di jalan aja dulu, gitu loh. Ya, Pak nanti ditangkap polisi. Lu dagang apa sih? Dagang sabu ya iyalah ditangkap. Ada-ada aja lu, gitu. Dagang alkohol iya, kalau lu nggak ada izin nggak bisa, bos. Bukannya dagang itu, dagang yang lain lah, apa? Dagang gelas, mug, printing, memorabilia pakai 3D printer, jualan gadget gitu segala macam. Bisa kok, yang lain juga, jualan makanan. Banyak tuh penjual makanan kagak punya izin sampai sekarang, kagak punya PT, jalan terus. Saya tidak encourage, tidak mendorong Anda untuk melakukan itu, tidak. Resmi itu lebih keren. Kenapa? Nanti udah resmi, memberdayakan banyak orang, organisasi Anda besar, bisa Anda bikin franchise segala macam, kan keren gitu. Jadi gitu-gitu terus, oke? Nah, jelas ya. Nanti kalau mau di dalam tanya lagi ya. Nah ini depan kita ini, promosi udah dicoba. Saya ini omset masih naik turun. Saya pengen omset bisa stabil, soalnya nyangkut ke gaji karyawan. Gimana cara biar penjualan bisa lebih konsisten dan juga tetap aman? Ya ada 3 poin di sini yang saya lihat. Nomor 1, ya promosinya Anda sudah planning dengan baik apa enggak? Pakai tools atau sales dashboard apa enggak? Gunanya apa sih Mas sales dashboard? Untuk melihat kapan Anda penjualan itu terjadi. Contohnya gini deh, anda bikin ya namanya advertorial atau misalnya advertising pakai Instagram, IG Ads gitu atau Google Ads misalnya. Terus begitu Anda pasang der gitu, penjualan naik set. Terus begitu Anda berhenti, ya, turun. Mas, kalau gitu jangan berhenti, Mas. Biar naik terus, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Tunggu dulu. Ini nih, jangan serakah. Ya. Ilmu lebih penting daripada profit di depan. Ilmu dulu. Jadi ketika Anda pasang ad, ya, sekali lagi bisa Instagram, bisa TikTok, bisa ya, Google, bisa apapun, ya. Anda pasang ad, pasang dalam jangka waktu tertentu. Misalnya 2 hari kerja, dari Senin sampai Jumat, jam sekian atau jam sekian. Pasang, atau cuma cukup hari Senin doang, atau Selasa doang, atau Rabu gitu. Cuman buat apa Mas Kiri? Buat ngelihat apakah kemudian terjadi lonjakan penjualan apa enggak. Atau jangan-jangan lonjakan penjualannya 1 hari setelahnya. Dianalisa. Kenapa 1 hari setelahnya ya? Oh ternyata setelah ads yang ini hari berikutnya adalah ada hari apa? Dites lagi habis itu. Nggak usah keluar duit banyak. Duitnya kecil-kecil dulu aja, cuma untuk ngetes dulu. Tapi sampai Anda dapat polanya, bos. Gitu loh. Yang dilihat itu pola. Yang dilihat itu bukan cuma lu dapat duit banyak-banyaknya, tanpa berpikir kenapa. Oh, pokoknya ini rezeki dari Allah, dari Tuhan, dari itu, dari siapapun itu. Iya, rezeki selalu dari Sang Maha Pencipta pasti. Ada gitu ya enggak? Ya. Tapi kan pertanyaannya, ini tuh dikasih cara, ada sunatullahnya, ada caranya, ada sainsnya gitu loh. Ya rezeki juga lewat jalur itu. Kalau kita nggak berpikir, maka rezeki kita juga naik turun nggak jelas. Kita nggak akan pernah tahu. Tapi kalau kita pakai ilmu Titan, kita mengobservasi, oh kalau saya setiap kali saya eh, apa pakai Google Ads hari Jumat, maka penjualan saya naik. Kalau hari Senin pakai Instagram Ads ternyata. Nah itu dicatat. Makanya perlu dashboard. Ya dashboard jangan mahal-mahal juga ada kok banyak. Kita juga punya. Nanti hubungin Mbak Ufa ya. Mbak Ufa nanti jelasin ke teman-teman dashboardnya di akhir kenapa biar banyak yang terbantu di sini. Ya, biar jangan jualan itu cuma mereka-reka kira-kira apa ya. Mosok Anda masih pakai teknik jualan ribuan tahun yang lalu gitu. Orang ribuan tahun yang lalu aja ya kalau di Tiongkok sana itu mereka sudah mengenal pembukuan, menganalisa kapan musim hujan, kapan jualan ini, kapan jualan cangkul, kapan jualan bajak, kapan jualan ini, bahan pupuk segala macam. Mosok kita masih lebih parah daripada zaman itu gitu loh. Ya. Nah, itu satu ya, itu baru satu loh itu. Ya, observasi, dilihat ya, promosinya di tracking dengan dashboard.
Nah, yang kedua apa? Oke, pertanyaan saya, tim penjualan Anda, gitu, tim penjualannya atau Anda sudah menguasai produknya benar-benar apa enggak? Sekali lagi produk itu ada dua ya teman-teman. Yang ada namanya fitur, ada namanya benefit. Orang, nih, saya kasih tahu satu hal. Orang tuh seringkali nggak peduli fiturnya. Oke, fitur itu contohnya apa? Oke, mobil ini punya 4 roda, empat penggerak roda ya, mobil 4 roda, penggerak 4 roda gitu, jadi empat-empatnya gerak gitu, 4x4 gitu ya. Mobil ini ada apa namanya LCD gede di belakang gitu. Mobil ini matic, mobil ini terbuat dari baja tahan peluru, itu fitur. Kenapa? Kalau kamu cerita fitur sama orang, sorry, boring, membosankan. Coba aja jualan sama orang. Oh fiturnya banyak Pak, ini segala macam. Kenapa? Karena orang itu butuh benefit. Orang itu butuh manfaatnya buat dia. Jadi Anda cerita ke customer A, bisa jadi benefitnya beda dengan customer B. Customer A jualan mobil yang sama, yang tadi 4x4 rodanya, lapis baja, ada LCD-nya di belakangnya, matic, itu bisa jadi beda. Yang pertama customer A bisa jadi kita bilang, Pak, Bapak kan anaknya 3, Pak, masih kecil-kecil. Bayangin pas Bapak nyetir, mereka tenang karena ada LCD display di belakang mereka nonton, Pak. Bapak tontonin film kesukaan dia. Seru, bos. Benefitnya buat dia apa? Buat dia. Anda nggak perlu cerita bahwa LCD-nya segala macam. Dia bisa lihat di spek ya. Bisa lihat. Terus Anda cerita ke orang yang punya anak, oh iya Pak, satu lagi, anak Anda dan Anda aman Pak, Anda kan preman ya Pak ya, barangkali di jalan dicegat, diberondong orang pakai peluru gitu. Ini lapis baja sehingga Anda aman dalam mobil-mobil ini akan mengamankan Anda bos. Ya ini jualan ke bos mafia yang punya anak banyak 3 tadi, kira-kira kayak gitu. Loh Mas kok ngawur? Ngawur gimana? Coba aja jualan. Ya, pasti happy dia. Tapi customer B, ya customer B, mungkin dia seorang mbak-mbak gitu, perempuan, usia kuliah, yang pingin kelihatan sporty gitu, tapi nggak suka ribet gitu misalnya. Nah, jualannya gimana? Mbak, dengan mobil ini nggak usah khawatir. Teman-teman Anda touring sampai off-road juga jalan. Aman, bos. Maju, maju tak gentar selama dibayar. Kenapa? Nggak perlu cerita ini 4x4 teknologinya, gardannya begini. Manfaatnya buat gue apa? Gitu loh. Bedanya fitur sama benefit. Ya, benefit itu nomor 2. Tim Anda udah ngerti belum? Anda udah ngerti belum cara jualannya? Dan sama nggak pemahamannya? Yang nomor 3, ya, yang nomor 3. Kalau kita bicara apa namanya promosi udah juga ya segala macam konten-konten yang Anda buat, konten bukan dulu sosial media ya. Gitu. Konten jualan, apakah itu bentuknya proposal, apakah itu bentuknya flyer, segala macam. Anda sudah pikirkan dengan baik belum? Tadi kata-katanya balik ke poin 2, menjadi benefit, segala macam kayak gitu. Jadi alat-alat marketing tools Anda, sales tools Anda, sudah sesuai nggak dengan kondisi sekarang dan sesuaikan terus dengan kondisi yang. Nah, kalau 3 hal ini, ya, apa namanya, tracking, yang kedua pemahaman tentang menjual, dan ketiga alat menjualnya, itu Anda nggak perhatiin, ya sampai kapanpun juga Anda hanya akan mengharapkan pada rezeki, tanda petik ya, nggak, kita semua dapat rezeki. Tapi artinya Anda tidak mau melakukan PR gitu loh, melakukan lebih, padahal Anda bisa lebih gitu. Kenapa enggak? Ya, oke, berikutnya. Oke, saya sering ngerasa malas dan mood naik turun, ya, malas dan mood naik turun. Oke, eh, udah coba lawan rasa malas, tapi tetap aja usaha sepi-sepi aja. Gimana caranya biar tetap semangat dan usaha bisa jalan terus? Oh, ini menarik nih. Nah, kenapa saya bilang menarik? Ini loh ya, teman-teman. Anda sukses, Anda berhasil, Anda kaya gitu ya, punya banyak duit. Itu bukan karena ketika Anda mulai jualan, mulai dagang, terus langsung rame, terus Anda semangat, terus baru kaya. Enggak.
di mana-mana, tidak di mana-mana, yang namanya nature-nya baru buka, itu pasti melalui tahapan awal dulu. Kalaupun tiba-tiba ada bisnis yang langsung boom, gitu, ya ada faktor-faktor yang mungkin Anda nggak tahu. Mungkin di belakang layar ternyata dia punya funding yang orang sampai ngantri-ngantri. Iya, sampai ngantri. Kenapa funding? Eh, ini beneran nih. Teman-temannya di sini nggak tahu bahwa apa yang ngantri-ngantri itu tuh, yang buka brand-brand buka sampai ngantri panjang itu nggak semuanya organik, bos. Ada IO-nya. Lu bayar sekian puluh atau sekian ratus juta, mau berapa minggu penuh, itu ada yang organik real ada. Tapi banyak juga, tidak sedikit loh, yang itu pakai IO. Memang memang ada orang yang ngatur untuk ngantri gitu loh. Sekarang lihat itu, perhatiin aja. Cara bisa ikutan ngantri aja, dengerin cara mereka ngomong, diskusi segala macam kayak gitu. Ya ada caranya. Kalaupun Anda mau seperti itu bisa dibantu, nanti hubungin Mbak Ulfa. Ternyata kita IO salah satunya. Enggak, bukan Aramati itu bukan IO buat itu. Tapi kita punya kenalan yang memang jualan kayak gitu. Jadi jangan salah gitu. Jadi apa ini kayak bazar dunia nyata ya, gitulah kira-kira. Nah, kecuali Anda punya duit, lakukan itu. Gitu. Jadi ramai itu. Jadi menarik orang untuk datang juga. Karena rata-rata orang tertarik untuk tempat yang ramai. Jadi, ya. Gimana caranya biar tetap semangat dan bisa jalan terus? Ini ini adalah perjuangan paling berat. Saya sepakat bahwa melawan diri sendiri itu adalah hal yang paling berat yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Tapi kalau Anda berhasil melawan diri sendiri tersebut, maka sebetulnya yang terjadi adalah Anda calon orang sukses, calon orang berhasil, calon orang kaya, tajir melintir semilik itir. Karena kenapa? Karena nggak gampang untuk tetap semangat di mana usaha baru mulai, di mana kayaknya setiap hari itu rasanya bikin depresi, stres segala macam. Tapi saya pegang kata-kata saya bahwa kalau Anda satu ya bisa ngelawan rasa malas, rasa nggak semangat itu. Dua, kemudian berpikir, pakai pikiran kita, kepala kita untuk berpikir strategi apa nih yang nggak saya belum saya lakukan. Apalagi yang bisa saya lakukan? Channel apalagi yang mungkin? Apa hal aneh yang belum saya lakukan? Dan kemudian melakukan tracking atas apa yang sudah Anda lakukan dan apa yang belum Anda lakukan dan bagaimana cara melakukannya, di mana, itu nggak butuh tebak-tebakan untuk Anda sukses. Anda adalah calon sukses. Tinggal kuat apa enggak mencari ini. Oke? Berikutnya, Mbak Ulfa. Omset usaha saya nggak stabil, kadang ramai banget, kadang sepi. Gimana ya biar bisa punya konsumen terus-menerus order? Soalnya udah coba promosi juga, tapi hasilnya masih belum maksimal. Gini loh. Saya lagi, ini sangat tergantung pada produk. Kalau Anda beli produk peti mati, gitu, buat saudara, jadi pasti Anda berusaha supaya nggak harus order secepatnya. Iya nggak? Iya, sama kalau beli handphone, Anda berusaha supaya, apa namanya, kalau handphone itu paling setahun sekali gitu orang beli. Kebanyakan ya, tentu aja ada mungkin setiap bulan sekali ganti, ada mungkin. Tapi rata-rata orang mungkin ada yang setahun sekali, ada yang 5 tahun sekali, ada yang 10 tahun sekali. Ya, masih pakai Nokia 5110. Waduh. Tapi kalau misalnya produknya adalah misalnya fast moving gitu ya, makanan segala macam, dan customer Anda nggak baik, saya akan bilang introspeksi dulu apa yang kurang. Mas, tadi masakan saya enak. Menurut siapa? Kalau saya tanya, misalnya dia bilang enak, menurut siapa? Menurut Anda? Nggak fair. Tukang masak nggak boleh yang ngasih komentar terhadap makanan sendiri. Nggak, saya serius. Benar. Kalau Anda kuliner, tukang masak nggak boleh ngasih komentar mengenai makanan sendiri. Harus orang lain yang bukan keluarga Anda, yang nggak enakan sama Anda. Nggak boleh. Nggak fair. Itu baru jujur. Atau anak kecil. Ya. Sorry. Lu mau gue direct kan? Barangkali memang masakannya aneh gitu misal. Buat kita enak, nah kita yang masak. Gitu loh. Ya. Jadi kita repeat lagi. Kalau misalnya apa namanya barang ada barang apa? Barangkali barang kita itu termasuk yang awet, bagus gitu. Tapi anda orang nggak muter. Ya. Atau kalau barang awet, anda jual barang awet, gitu, misalnya mobil, gitu. Orang kan setiap hari beli mobil. Artinya apa? Yang nomor dua, yang tadi kan introspeksi terhadap produk sendiri. Yang nomor dua apa? Oke, cara anda melakukan marketing, pemasaran.
Ya, promosi kan dia bilang ini sudah coba promosi, belum maksimal. Tahu belum maksimalnya gimana? Cuman dilihat bahwa habis promosi kok nggak ada penjualannya nggak tinggi gitu. Cuman gitu. Nggak di tracking, nggak dilihat. Ya ke laut. Zaman sekarang tuh Anda nggak bisa mengharapkan pada rumput yang bergoyang, Bos. Yang bisa Anda lakukan, yang bisa kita lakukan adalah Anda lakukan dengan terstruktur, ada aturan, ada step by stepnya, dan tools-tools yang ada, dashboard misalnya contohnya, adalah salah satu bagian untuk kita supaya apa yang kita buat itu kita lakukan itu bisa tahu efektif mungkin gitu loh. Ya, simpel banget kok. Tools-tools itu banyak yang simpel. Nanti minta sama Mbak Ufa ya. Oh. Terus misalnya promosinya sudah capek-capek bikin konten, kasih bonus, tapi tetap ditolak juga. Nah, dicatat nggak sekarang pertanyaan? Ditolaknya kemana? Atau cuma ditolak doang? Ditolak mas, ya ditolaknya kenapa? Nggak tahu tapi ditolak. Apaan gitu? Ya, oke. Berikutnya, gimana cara bangun usaha dari nol di tempat baru? Padahal sudah coba banyak teman. Oke. Ini agak ambigu sih, tapi nggak apa-apa ya kita jawab aja ya. Gitu. Bangun usaha dari nol di tempat baru. Nomor satu kalau kita mencoba sebuah tempat baru, itu adalah pahami orangnya, pahami budayanya, pahami kebutuhannya, dan pahami ketenangannya. Dah, empat itu. Apalagi tadi? Pahami orangnya, pahami budayanya, pahami kesulitannya atau kebutuhannya, pahami ketenangannya juga. Pahami empat aja. Orangnya itu apa? Karakteristik. Kalau Anda jualan di Jawa Tengah sama jualan Jawa Timur, karakteristik manusianya beda. Nggak bisa disamain. Anda jualan di Kalimantan, Anda jualan di Sumatera. Beda lagi karakter jualannya. Perlu dipahami dulu. Ya. Karena ada beberapa hal, kata-kata aja bisa beda. Kereta gitu. Itu bisa beda-beda. Di Malaysia sama di Sumatera itu beda kereta. Sumatera Utara sama Sumatera Barat itu bisa beda lah. Ya. Coba, misalnya ke sini Anda isi bensin gitu ya. Oh mau kemana? Mau isi bensin di pom bensin. Sekarang saya tanya, saya menantang teman-teman di sini. Ada yang tahu nggak pom bensin di Sumatera Utara namanya apa? Ayo, yang tahu satu orang dapat ibu. Ayo, tahu nggak pom bensin di Sumatera Utara? Sebutannya mereka Pak. Oh langsung googling. Eh, cover. Nggak asik nih. Ya galon. Mau kemana bang? Mau ke galon aku. Habis itu ke pajak lah. Ada yang tahu nggak ke pajak itu artinya kemana? Ayo, pajak, pajak. Harus ke galon ke pajak lah aku. Ada yang tahu nggak pajak mana? Pasar, keren. Itu tadi pahami orangnya, ya pahami orangnya. Apalagi pahami budayanya, kebiasaannya, pahami budayanya, ya pahami kebutuhannya, pahami kesenangannya. Empat hal itu dulu kalau Anda mau apa namanya buka di tempat baru. Perbanyak teman. Mungkin teman Anda banyak, tapi kalau Anda nggak memahami teman-teman Anda, atau cuma merasa teman Anda banyak karena kenalan banyak, tapi Anda nggak dianggap teman sama dia. Ayo, pernah nggak? Ayo, aku punya kayak itu. Dia teman gue. Iya, lu merasa dia teman lu. Dia ngerasa lu temennya nggak? Ya, oke, next. Berikutnya. Saya peng saya mencoba membangun tim dan jaringan afiliasi berbayar untuk produk jasa. Tapi bagaimana cara buat orang benar-benar mau joinnya? Soalnya saya udah coba pendekatan personal, terutama ke orang-orang yang sudah merasakan sendiri manfaat dari aplikasinya. Oke, sebetulnya mereka tertarik, apalagi kalau ini kata-kata sebenarnya ini agak mencurigakan nih, ya. Apalagi kalau tidak sedang terkendala uang, biasanya langsung mau gabung. Tapi seringnya malah jadi kebanyakan mikir dan akhirnya nggak jadi. Oke, ini kata-kata ini dia kita kalau berdasarkan pola analisa komunikasi verbal, sebenarnya mereka tertarik. Ini cuma mengindikasikan bahwa banyak yang kemudian tidak jadi tertarik, ya, atau bilang kemudian karena sebuah alasan kendala berarti mereka nggak tertarik. Kata-kata itu bahasanya dilihatnya gitu. Apalagi kalau sedang tidak terkendala uang, artinya apa? Artinya produk ini agak mahal nih harganya. Saya nggak bilang mahal-mahal banget, mahal itu murah gitu.
tergantung efeknya buat kita. Tapi ini artinya adalah banyak orang itu nggak punya duit sebesar itu buat purchasing, ambil produk ini. Biasanya langsung mau gabung kalau nggak terkendala uang. Karena berarti ini kata-kata biasanya langsung mau gabung. Artinya nilai tambah yang diberikan produk itu banyak orang bisa melihat lebih dari harga yang ditawarkan walaupun harga ini cukup mahal misalnya. Tapi seringnya malah jadi kebanyakan mikir, akhirnya nggak jadi. Oke, kendalanya di mana? Ya, kendalanya adalah cara jualan. Kenapa saya bilang cara jualan? Karena kebanyakan mikir dan akhirnya nggak jadi. Kenapa kenapa kemudian orang itu jadi kebanyakan mikir? Berarti barangnya ini bukan sebuah kebutuhan primer pasti. Ya, kemungkinan bukan kebutuhan sekunder dan bisa jadi ini kebutuhan tersier, tetapi memberikan nilai tambah yang cukup besar. Ya, sekali lagi, yang jelas bukan kebutuhan primer, bisa jadi kebutuhan sekunder, kemungkinan kebutuhan tersier ketiga. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat cara jualan, kalau di sini ada cara ini udah teknis. Siapapun yang punya pertanyaan ini teknis. Karena membuat orang di depan itu berpikir, mikir itu apa sih? Mikir itu kan menggunakan sesuatu yang sifatnya analisis. Otak kiri artinya fitur. Kalau kita jual sesuatu yang memakai fitur, bukan manfaat yang diperoleh dia, maka dia akan banyak mikir loh. Karena dia akan membandingkan fitur-fitur itu, fitur ini, itu enak. Bagus sih itu. Dia diminta untuk membayangkan manfaatnya sendiri. Menurut saya, siapapun yang pertanyaan ini, pakai model jualannya dirubah. Satu, script jualannya. Kedua, mungkin model konten, segala macam. Dan basisnya apa? Ini, apa namanya? Em, pakai benefit. Ya. Oke, waktunya kan kita agak mepet nih, kita agak singkat-singkat ya. Berikutnya. Saya pengen bimbel, saya pengen bimbel. Oh, saya pengen bimbel, saya punya banyak murid. Ya Allah, Pak, Bu ya pakai tanda koma gitu loh. Alergi banget. Saya pengen bimbel saya, koma, punya banyak murid gitu, Mbok ya gitu. Aduh. Nah, ada nggak ya tips dan trik buat menjaga hubungan sama orang tua murid supaya mereka nggak berhenti anaknya dari les? Oke, sekarang pertanyaannya buat ini Bapak atau Ibu yang punya bimbel ini, memang kenapa Bapak Ibunya sehingga mereka berendahnya dari les? Apakah sudah dilihat bahwa satu mungkin masalah anaknya nggak lagi butuh lesnya kan bisa les. Ada pelajaran primer, ada pelajaran sekunder. Pelajaran primer itu misalnya matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu primer. Yang sekunder contohnya seperti apa misalnya? Pelajaran bahasa yang nggak diajar di sekolah gitu, misalnya bahasa Mandarin misalnya nggak diajar di sekolah ya bahasa Mandarin, misalnya pelajaran entrepreneurship, misalnya pelajaran public speaking, misalnya seperti itu. Ya, yang mana kita kan belum tahu nih. Nah, eh, gimana cara menjaga hubungan sama orang tua murid? Pakai CMS, Bos. Ya, customer apa namanya? Sorry, customer relationship CRM, customer relationship management, ya, customer relationship management itu bisa itu tuh juga. Ada dashboard khusus buat membuat Anda selalu terkoneksi dengan mereka. Pas ulang tahun dikirimin otomatis. Selamat ulang tahun, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda. Ya. Anaknya ulang tahun, anaknya kemarin itu belum menyelesaikan tugas yang ini. Bisa ada kendala, bisa dibantu. Jadi orang tua itu merasa kayak disantau terus, ya, diperhatiin. Bukan cuma anaknya les, sudah habis itu hilang. Sampai dengeran bunyi angin. Oke, next. Berikutnya. Semakin banyak kompetitor di bidang yang sama, gitu ya. Saya jadi mikir, em, gimana caranya, gitu ya, gimana caranya biar brand saya tetap jadi pilihan pertama customer. Saya udah coba beberapa strategi, tapi hasilnya belum maksimal. Oke, eh, kalau misalnya bicara tentang gimana caranya biar brandnya tetap jadi pilihan, nomor satu, Anda punya competitive advantage apa? Anda punya eh, faktor pembeda dari yang lain itu apa? Sudah dikomunikasikan belum faktor pembeda? Ya, karena orang jualan soda di luar sana banyak, Pak. Tapi soda warna merah itu selalu dicari apa gitu. Pak, tapi penjualannya menurun. Bukan itu poinnya, Bos. Kok banyaknya kompetitor itu memang selalu punya dua sisi. Sisi pertama adalah ya mengganggu. Kalau bisa kalau nggak ada kompetitor, kita sendiri, enak banget tuh jualan nggak ada kompetitor. Tapi yang kedua adalah dengan adanya kompetitor, artinya pasar itu sudah teredukasi, sudah terdidik, sudah ngerti gitu. Ya, ini sama dengan kalau Anda
Misalnya jualan sepatu di sebuah tempat di wilayah di negara orang yang nggak pakai sepatu. Dua sisi loh itu. Nomor satu Anda bisa bilang, waduh, gimana ceritanya jual sepatu ke tempat yang nggak orang nggak kenal sepatu, sepatu aja kenal agak gitu. Pasti butuh proses. Tapi sisi pandang kedua adalah, wah, wah, ini saatnya gue kaya nih semua belum pakai sepatu gue bisa jualan di sini. Nah, Anda termasuk yang mana? Kan gitu. Nomor satu, karena Anda sudah di bidang itu dan ada banyak kompetitornya yang di bidang sama, duduk dulu sebentar, pikirin kira-kira di dalam apa namanya selling dan marketing script Anda, konten Anda mau kasih apa? Competitive advantage-nya apa? Keuntungan Anda kalau beli pakai produk ini apa gitu loh. Ya, Anda perlu sebutin itu gitu loh. Kalau enggak ya enggak, orang akan ngelihat sama-sama aja. Anda jualan gorengan gitu, ya banyak gorengan. Cari aja murah yang dekat gitu kan gitu. Mahal-mahal dikit asal dekat nggak apa-apa deh. Gitu. Tapi kalau Anda bisa cerita bahwa gorengan Anda mengandung vitamin B kompleks, kalau Anda makan semakin banyak makan, makan misalnya bakwan goreng Anda, maka Anda akan terpenuhi ke apa namanya, makan 3 bakwan Anda, maka vitamin B kompleks Anda satu hari tercukupi. Misalnya, ya misalnya. Oke, oke. Kemudian kalau misalnya kita bicara tentang berikutnya ya, saya punya modal pasti gitu. Pengen capai omset tapi yang jalannya tetap realistis nggak ribet. Nggak mau mulai bisnis dengan cara minjem uang. Tapi kalau mau mulai uang sendiri kayaknya butuh waktu lama. Kira-kira ada nggak cara lebih cepat dari tapi tetap aman? Jawabannya nggak ada. Nggak ada gitu. Anda mau cepat atau mau aman dah gitu aja. Gitu. Kalau mau cepat, Anda nggak ada duit, ya pasti nggak aman. Ya itu apa? Pinjam duit, joinan sama teman, cari dari investor. Nggak ada. Ini loh. Ya. Ada mas begini dulu ya, tapi lo akan ngabisin waktu panjang gitu. Mungkin Anda akan dapat nggak dapat dari orang lain atau dapat orang lain terserah gitu ya. Tapi cuma satu yang bilang, lu mau cepat atau mau aman? Dah pilih salah satu. Nggak bisa dapat dua-duanya. Kalau mau cepat, pinjam. Berpartner. Tapi berpartner kan meresikokan hubungan. Memang. Makanya perlu pintar di depan ngomongnya. Sepakat dulu. Ini bisa rugi ya. Nggak enak-enaknya dulu ngomongin. Itu cepat. Ya. Nggak punya PT, pinjam PT temen. Tapi kan nggak aman. Memang. Mau aman, pelan. Pelan. Nunggu-ngumpulin dulu segala macam. Simpel. Saya nggak akan mau ngabisin waktu Anda untuk wah menceritakan segala macam yang teoritis. Kagak. Nggak bisa. Lebih cepat atau lebih aman. Dah, gitu. Bisa cepat dan aman, tapi mulai itu ribet banget. Ya, saya jamin Anda juga nggak mau jalan ini. Yuk. Saya sering ketemu kendala antara permintaan konsumen dan stok barang. Banyak konsumen nggak suka minta orderan dan pengiriman dadakan. Padahal nggak susah sama SOP perusahaan. Banyak konsumen yang suka minta orderan pengiriman dadakan. Oh ini Roro Jonggrang Project ini. Jadi Bandung Bondowoso. Padahal nggak susah sama SOP perusahaan. Saya juga coba kasih pengertian soal SOP, tapi kalau mereka lagi butuh urgent, tetap aja maksa minta kirim. Namanya juga customer gitu ya. Gimana yang menghadapi konsumen kayak gini tanpa bikin mereka kabur? Jawabannya nggak bisa. Nggak bisa. Nomor satu gitu, bahwa yang perlu Anda pikirin adalah gimana caranya biar Anda itu punya SOP khusus buat customer yang dadakan. Ya, gini, Narapati, sister company Narapati Institute di Narapati Associate, itu banyak sekali. Narapati Associate itu dikenal punya resiliensi tingkat dewa terhadap proyek-proyek cepat. Jadi kadang-kadang misalnya baru dipesan hari Kamis, hari Jumat, hari Senin udah jalan gitu. Bos, setengah mati, bos. Setengah mati. Waktu dulu, baru mulai dulu, sekian belas tahun yang lalu, itu setengah mati. Gitu. Tapi karena kita sudah belasan tahun, ya, sister company Narapati Institute ini, akhirnya tim di situ berpikir, oke, kalau ini ternyata banyak dan ini perusahaan-perusahaan besar, bukan perusahaan besar dong, besar gitu yang menjadi klien-kliennya dan minta dadakan gitu. Ya punya duit, customer, kan gitu ya. Kita akhirnya berpikir gimana caranya ya, biar kita nggak setengah mati nyiapin. Akhirnya kita nyiapin sistem kita modular. Jadi sudah ada yang begitu minta, cek tinggal cek 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 cek, cek, gitu. Langsung proposal, tinggal sekarang proposal hitungannya jam bisa dibuat, gitu. Langsung dikirim.
Terus begitu sepakat, cek kirim, udah ada form khusus buat persetujuan, tinggal tanda tangan segala macam. Cek, itu cepat sistemnya. Dan siapa yang mengerjakan ini apa segala macam, udah tinggal ngambil dari database segala macam kayak gitu, data udah terkumpul, siap, cek hari Senin jadi jalan. Tanpa harus capek-capek kayak zaman dulu. Nah, yang perlu dilakukan ya, bikin SOP dadakan. Ya, bikin SOP dadakan. Sekali lagi saya nggak tahu loh ya, produk Anda, jangan-jangan produk Anda nikel gitu misalnya, nggak bawa gali dulu gitu, memang repot betul gitu. Atau produk Anda mungkin harus diimpor dari India gitu, butuh waktu misalnya sebulan sampai sini. Ya memang susah. Kalau gitu bikin apa? Bikin SOP ngomong ke klien, atau bikin SOP kerjasama dengan perusahaan sejenis yang punya produknya. Anda udah punya MOU untuk ngambil dengan harga sedikit lebih mahal, nggak apa-apa, tapi Anda masih cuan. Tapi kan berarti itu kompetitor. Heh, zaman sekarang ini adalah zamannya kolaborasi. Lu mau sendirian itu nggak bisa. Kolaborasi. Ya, berbagi cuan nggak apa-apa, tapi kalau customer kita puas, gitu loh. Ya, itu cara yang dirubah, cara pandangnya, SOP-nya dibuat untuk kerja. Next, berikutnya. Oke, persaingan harga makin ketat, banyak yang banding harga. Kira-kira strategi closing apa yang masih efektif dan tanpa harus apa, perang harga gitu ya. Oke, gimana caranya supaya nggak perlu perang harga? Jadi gini, strategi closing itu satu hal. Tapi kalau misalnya kita nggak ngerti tadi benefit dari produk kita sendiri, manfaat dari produk kita sendiri, yang terjadi adalah kita sudah pasti perang harga, ya, sudah pasti perang harga. Eh, Kenapa? Kita akan terjebak karena itu yang paling paling gampang. Nurunin harga itu paling gampang, ya. Jadi kalau misalnya ditanya strategi apa contohnya mas supaya nggak perlu perang harga? Nomor satu, naikin leverage Anda, naikin brandingnya. Jangan bersaing di harga, tapi nilainya, nilai produk. Kalau Anda termasuk orang satu-satunya yang menguasai teknik bernafas dalam air, dan Anda bisa mengajarkan itu, satu-satunya di Indonesia atau bahkan di dunia, Anda nggak usah perang harga. Mas, tapi kan nggak gitu produknya, gitu. Yang lain, produknya apa? Jualan nastar, gitu misalnya. Kan banyak yang jualan nastar. Oke, ada beberapa produk yang harganya itu nggak karu-karuan. Jangan salah, saya nggak bisa sebut merek, karena nggak apa, nggak di-endorse oleh merek tersebut. Simple, ya. Tapi laku. Kenapa? Nilai produk tersebut, yang beli produk tersebut adalah para artis-artis segala macam gitu ya. Padahal waktu produk tersebut baru launching, yang dilakukan adalah dia kirim ke artis-artis tersebut, terus bikin testimonial. Ngerti ya? Itu caranya, itu nilai. Biar nggak usah ikutan perang harga. Pakai model-model kayak gitu. Ya, sekarang sosial media juga bisa banyak, murah, gratis lagi. Ya, lagi fokus ngejar pencapaian omset. Kira-kira ada kiat dari cara gitu nggak biar bisa nangkep keinginan pembeli dan bikin mereka akhirnya mau beli. Oke, kiat cara gitu buat nangkep keinginan pembeli. Banyak caranya. Nomor satu, kirim survei. Apa di sosial media bisa. Apa messaging service di komunitas, apa di grup WA, Telegram, bisa. Jadi diskusi, ya, interaktif. Ya, jadi nomor satu adalah cari tahu dulu kayak masih kayak yang tadi. Empat tadi, kalau mau buka di tempat baru. Nomor satu apa? Pahami orangnya. Mereka itu seperti apa? Pahami budayanya, dari karakter, ke budaya, apa kebutuhannya, keinginannya. Apa, sorry, sesuatu yang mereka nggak nyaman, itu membuat mereka nggak nyaman apa? Terus keinginan mereka, bukan mereka itu. Siapa itu? Anda akan dapat, ya. Jadi nomor satu itu. Cari tahu dulu tentang apa? Know your customer, KYC. Anda tahu nggak customer Anda seperti apa? Nggak tahu, cari tahu dulu. Caranya, survei bisa, ya, pakai konten bisa, dari respon dari komen-komen segala macam gitu ya. Dari interaksi langsung dengan messaging service, ya, lewat komunitas atau grup, WA grup, Telegram grup, Telegram, itu juga bisa. Atau one on one, setiap kali ketemu customer datang, saya diajak ngobrol. Oke, berikutnya.
Oke, baik. Jadi ya, jadi ada yang namanya kita program untuk teman-teman yang ingin naik kelas, ingin kita kira-kira dapat ide baru, fresh idea gitu terkait tentang berbagai macam hal. Itu ada konsultasi one on one, gitu ya. Ada berbiaya iya, tapi gini loh, karena ini online dan juga kita apa namanya ditentukan nanti kapannya segala macam begitu. Dan ini one on one hanya dengan coachnya gitu ya. Maka teman-teman bisa ikut dengan 75.000 per sesi, maka teman-teman bisa dapetin dan tanya berbagai macam pertanyaan yang mengganggu Anda dan bisa tanya jawab untuk gali detail. Kalau tadi kan sudah jelasin, tapi kan nggak detail, produknya nggak ada, pasarnya di mana, gitu nggak tahu. Gitu. Hal ini bisa langsung. Bisa dapat rekamannya, pas konsultasinya, bisa tanya jawab langsung dengan para mentornya, gitu ya. Juga bisa dapat diskon 10% untuk next-nya, ya next-nya berikutnya nanti, ya. Nah, gini loh, ya. Pertanyaannya sederhana, seberapa besar kita mau mengisi gitu ya, isi kepala kita dengan hal baru, hal-hal yang kreatif, dan lalu seberapa kita mau belajar, itu akan menentukan lompatan kita ke depan seperti apa. Bisa jadi saat ini kita memang belum tahu banyak, nggak apa-apa, nggak dosa kok kita nggak tahu banyak, nggak dosa kok kita belum belum jadi ahli, nggak dosa kok kita baru mulai sekarang, nggak dosa kok kita baru mulai umur segini. Enggak, yang jadi berdosa adalah kalau nanti Anda tunda-tunda terus dan kemudian Anda akan ngeluh-ngeluh sendiri atau gibahin orang lain yang udah sukses itu baru dosa, bos. Ya, yuk join bisa juga dengan konsultasi one on one atau ambil ebook kita yang memang untuk belajar atau ada e-course kita, pilih yang menurut Anda paling pas buat Anda, ya, paling pas buat Anda. Silakan. Ya, kalau misalnya teman-teman ambil one on one tentang penjualan segala macam, saya ketemunya dengan saya. Ada juga dengan Mas Teguh untuk teknologi ya teknologi sekarang daripada ditakutin, daripada kita ngomel-ngomel gaptek segala macam, mendingan belajar. Diajarinnya gampang kok, ya step by stepnya keren tuh sama Mas Teguh tuh. Terus kemudian tentang apa namanya teamwork gitu, ya sama Pak Dodi. Dijamin perusahaan Anda, organisasi Anda berubah lebih baik jauh. Dan masalah pembiayaan, Minimum sama Mas Anggoro dibantuin. Nggak cuman konsultasi kalau Mas Anggoro, dibantuin dari pembiayaan asal serius. Ya, dimintain dokumen, dikasih, jangan didiemin aja. Ya, oke. Sejauh ini, apa namanya, kalau teman-teman yang memang ingin, katakanlah belajar lebih jauh, sekali lagi ada ibu, ada konsultasi one on one, ya, ada juga tools untuk sales dashboard, untuk penjualan, untuk tahu tracking penjualan itu sejauh apa, ya, ada penjualan bulanan, harian, ada tahunan, gitu, dan harganya yang saya bilang tadi murah, saya nggak akan bilang apa namanya terjangkau, murah, ya, apalagi dibandingin dengan apa yang Anda bisa dapat dari situ, asal dipakai. Gini loh, satu murahnya jadi murahan dianggapnya, jadi nggak dipakai, cuma beli yang penting saya udah beli gitu. Di sini ada nggak teman-teman yang beli buku gitu udah setahun itu masih diplastikin gitu. Nah, nggak usah beli tuh. Kalau beli tuh, lu kagak pakai lu. Hilangin dulu kebiasaan itu. Kalau mau, gitu, memang mau ngubah nasib, lu mau benar mau melakukan hal baru, beli, gitu, terus pakai. Jangan didiemin aja, ya. Oke, sejauh ini itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini, kalau ada yang nggak berkenan, saya minta maaf dan semoga bisa jadi bawa manfaat buat kita semua. Saya sumpahin sukses loh. Dan nanti besok buat teman-teman yang sudah bergabung dalam grup kita, kalau mau tanya grupnya nanti Mbak Ulfa akan kasih link grupnya di dalam kolom chat, ya. Buat yang sudah bergabung dalam ini kita grup kita, besok ada challenge gratis ya, gratis. Challenge kalau Anda ikutin selama 30 hari apa yang dilakukan, nanti lihat penjualan Anda. Akan ada perubahan dalam penjualan. Saya nggak bisa bilang meroket gitu. Enggak, karena nggak terjadian intinya gitu ya. Tapi saya jamin nggak grafiknya nggak gini gitu. Pasti gini, nah gininya tergantung Anda. Gitu. Tapi pasti naik. Dalam 1 bulan 30 hari. Ya, 1 bulan ini 30 hari. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya kembali kepada Mbak Ulfa. Silakan, Mbak Ulfa. Oke. Feedback ya bentar.
Oke, terima kasih Pak Kirdi atas penjelasannya dan pemaparan solusi-solusi dari semua pertanyaan audiens. Nah, Ulfa mau ingetin lagi nih buat semua peserta. Ulfa nanti akan kirimkan voucher yang dimana voucher ini akan berlaku 24 jam aja. Jadi untuk masa klaimnya dari ketiga produk tadi ada ebook, ada konsultasi one-on-one, dan ada sales dashboard. Dan nanti juga saya lihat tadi ada yang chat secara personal di Zoom. Kak Ulfa, kok tadi Pak Kirdi bahas grup ya? Grup apa ya? Nanti Ulfa juga akan kirim sekalian link grupnya untuk kalian join. Karena di grup itu semua informasi mengenai event-event terbaru kita, kelas-kelas terbaru kita nanti akan diinformasikan di sana. Dan link rekaman nanti juga akan di-share di grup kita juga. Mungkin itu aja. Ulfa mau ngucapin terima kasih. Sampai sejauh ini lebih berapa menit ya? Lebih 20 menitan kalian masih bertahan sejauh ini. Saya yakin kalian juga pengen banget ngerasain jualan yang banyak dan menghasilkan uang tentunya. Mudah-mudahan setelah ini kalian bisa menerapkan semua yang Pak Kirdi paparkan. Kalau kalian belum paham, boleh langsung jadwalin buat untuk konsultasi private sama Pak Kirdi langsung. Harganya murah teman-teman. Ketika ditentuin harga dengan harga 75 itu Ulfa sedikit kaget. Ini seriusan Pak? Ngobrol langsung sama Bapak cuma 75.000 aja gitu. Cuman Pak Kirdi, iya karena emang tujuannya bukan hanya untuk apa ya, untuk mengadakan kelas tapi untuk membantu teman-teman semuanya. Mungkin itu aja. Ulfa ucapin terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu semuanya. Sukses selalu. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken.